Ya, saya langsung saja ya. Jadi ini pokoknya jenazah dengan terpapar COVID. Pertanyaannya, masih menyebar atau tidak? Kemungkinannya sangat masif. Kenapa? Jadi langsung saja, ketika seseorang meninggal dunia, ketika dilakukan proses penyucian, itu pasti ada penekanan, apalagi bagian perut, untuk mengeluarkan kotoran. Dan di situ pun pasti ada udara yang keluar dari mulut dan hidung. Nah, disitulah tetap ada atau tidak, tapi ada yang bisa keluar dari tubuh pasien. Intinya seperti itu. Tetapi secara perkembangan virus, inkubasinya virus, kalau inangnya sudah mati, virusnya ikut mati, kayak gitu. Tetapi untuk kewaspadaan kita bersama, makanya yang pertama kita tetap harus menggunakan APD. Nah, kalau di rumah sakit kita itu menggunakan yang namanya kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar itu ada dua, kewaspadaan standar dan kewaspadaan standar isolasi. Nah, isolasi untuk apa? Ya untuk pasien-pasien yang terinfeksi begitu. Ada tiga transmisinya, itu ada tiga: droplet, airborne, dan kontak. Yang dimaksud dengan droplet itu apa? Itu adalah percikan ketika pasien COVID mengeluarkan cairan, contoh bersin. Pasien COVID bersin tanpa masker, tiba-tiba langsung ke tiang. Nah, di sini dikatakan kalau di udara bebas, virus itu akan mati kurang lebih 6 sampai 12 jam, itu baru mati tanpa terkena deterjen. Kecuali kalau sudah kena deterjen, dia akan berubah lagi. Karena virus itu hanya bentuknya itu bulat. Ketika sudah terkena cairan lain, dia akan berubah lagi, begitu. Sifatnya seperti itu. Makanya disinfektan yang selama ini disampaikan ke masyarakat yaitu cukup deterjen, apapun mereknya, jenisnya itu, kayak gitu. Ada yang ya pokoknya deterjen sabun yang sering digunakan di masyarakat, kayak gitu. Sabun mandi, sabun cuci, pemutih, itu bisa. Pada intinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah airborne. Nah, ini airborne yang itu yang saya sebutkan tadi, partikelnya lebih kecil. Kenapa? Lebih kecil dan itu sifatnya udara. Yang paling jelas airborne itu adalah TBC. Begitu dia bersin di ruangan ini, bisa semua satu ruangan ini tertular. Tapi kalau COVID itu tidak. Itu berjarak. Makanya harus berjarak. 3M, pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan itu adalah sudah masuk penelitian yang sangat luar biasa. Dulu saya waktu di Cina pernah, kita sepelekan ya, jauh-jauh profesor dari Inggris cuma berbicara tentang cuci tangan. Ternyata cuci tangan itu juga hal yang sangat berpengaruh. Contoh kayak tadi ini ya, pulang dari masjid, kita tidak tahu habis duduk situ ada yang bersin pakai mulut, tiba-tiba dia pegang ada pagar, ada tiang dan sebagainya, kemudian ada jamaah lain pegang lagi, dia lupa tidak cuci tangan, langsung pegang muka, pegang apa, dan disitulah proses terjadinya penularan. Ya, secara bahayanya ini, pasien COVID ketika pasiennya terpapar dengan kondisi sehat tanpa komorbid itu tidak akan begitu bahaya. Contoh ini enggak pernah, tapi dia tidak punya komorbid. Komorbid yang bahaya adalah seperti gula, hipertensi, sesak nafas, itu paling cepat kematiannya juga. Masuk setengah 12, saya baru masuk tiket, baru pas tinggal. Riwayatnya apa? PPOK, asma dan sebagainya. Ternyata PCR-nya positif. Nah, ketika virus itu menyerangnya pada orang yang sudah punya komorbid, itu cepat. Tetapi kalau misalnya pada orang-orang sehat, itu dia berproses dulu melawan antibodi yang di dalam tubuh orang sehat tersebut. Jadi dia masih tarik ulur. Efeknya apa?
ada namanya pembekuan darah. Makanya obat yang diberikan pada saat ini adalah Avigan atau pengencer darah. Dimanapun di rumah sakit manapun itu cuma dua, Warfarin sama Favipiravir. Cuma kalau beli di apotek untuk umum ya, belum bisa dikeluarkan kayak gitu, harus menggunakan resep dokter. Begitu ya. Jadi bukan obat COVID emang belum ditemukan. Cuma untuk penyebab ketika masuk dalam tubuh adalah terjadinya pembekuan darah, sehingga ketika darah dalam tubuh ketat, saturasi oksigennya turun. Orangnya nggak sesek, tapi oksigen dalam tubuh kita itu menurun. SpO2 bahasa ininya, makanya dicek dulu kan. Normalnya adalah 95 sampai 100% kadar oksigen di dalam tubuh. Tapi kalau di bawah itu harus disupport dengan bantuan oksigen. Bulan-bulan terakhir sempat ramai kan, oksigen habis di rumah sakit, oksigen banyak dimasukkan ke rumah-rumah gitu kan, banyak yang beli untuk kebutuhan di rumah. Kalau tidak teratur itu justru akan berbahaya juga. Kayak gitu, karena oksigen itu justru akan membakar dan menyebabkan ketika penggunaannya tidak teratur itu terjadi paru-paru itu akan kayak bahasanya paru-paru basah. Kalau pemakaiannya itu tidak dikontrol dengan baik, tidak diukur, itu semprot terus, butuh nggak semprot terus, ya akhirnya ya kayak gimana ya, ngembul, bahasanya ngembul. Itu seperti itu. Nah kemudian kontak, yang disebut dengan kontak adalah ketika pasien kemudian ada keluarga atau penunggu yang satu rumah atau satu ruangan dalam waktu 24 jam, itu sudah disebut kontak. Jadi siapapun yang misalnya isoman, dia menunggu di sana, otomatis dia juga sebenarnya wajib diwaspadai dan dia juga harus di PCR ataupun di antigen untuk mengetahui bahwa dia ikut terpapar atau tidak. Ini yang kadang kita tidak tahu. Ya sebenarnya sudah isolasi, dia hanya sendirian, mandi sendirian, makan sendirian, ya semua serba sendiri. Jadi, tetapi pemerintah dan tim medis itu sebenarnya sudah memberikan solusi. Bagaimana solusinya adalah dengan menerapkan tiga protokol ini, penularan ini. Jadi 3M itu memang wajib banget, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Nah yang paling pokok adalah cuci tangan itu sendiri. Saya mau ngecek cara cuci tangan di sini seperti apa, coba. Ada yang bisa praktek? Cuci tangan. Dulu no. Cuci tangannya gimana? Ibu siapa ini? Oh, cuci tangannya gitu tuh ya. Mau diajari? Tekniknya hanya sifatnya dan ngangkat saja ya. Ini hand sanitizer yang udah dibuka kertas ya. Ya ini sambil belajar namanya cuci tangan ya. Karena kalau cuci tangan itu semua cuci tangan, apalagi yang masih di kobokan, cuci tangan di kobokan masih ada nggak? Mudah-mudahan jangan diusahakan semuanya di air mengalir. Ya, air mengalir tapi yang di kontrol ya, di keran Pak, ini di keran gitu ya. Nah, mungkin para kader-kader yang sudah pernah ini bisa ya. Nah ini ada dua cara cuci tangan ya, menggunakan hand scrub, ini hand scrub, kemudian menggunakan hand wash. Hand wash itu adalah air dan sabun ya, untuk gerakannya sama ya, seperti ini gerakannya. Kita ambil secukupnya, hitungannya lama waktunya itu sekitar 20 detik sampai 30 detik ya. Jadi hitungannya gini, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Ya, perhatian ini loh ya, bisa diperagakan bareng-bareng ya. Pelan pelan ya.
Kelihatan semua ya. Mohon maaf ini mengukuri. Ya, pertama ambil air atau langsung basahi dulu, dibasahi, kemudian telapak tangan. 1, 2, 3, 4, kemudian punggung. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, kemudian sela-sela. 1, 2, 3, 4, kemudian dikunci dulu. Geser saja. 1, 2, 3, 4, kemudian jempolnya dipegang. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah ini ya. Balik. 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk arahnya ke ibu jari. 1, 2, 3, 4. Ini juga sama ibu jari. 1, 2, 3, 4. Selesai. Nah, kalau pakai hijab itu biasanya langsung kering. Tapi kalau pakai air biasa, jadi saat menggunakan sabun gerakannya sama, dan saat membilasnya gerakannya sama. Itu yang paling penting. Ya, ini teoritis banget gitu ya. Tapi kalau biasanya ya. Dan lebih ini gini. Dan ini sangat tidak diperbolehkan. Ya, nggak tahu ujungnya lebih baik pakai tisu ataupun handuk. Ya, kalau biasanya disediakan di apa? Tisu ya. Nah itu cukup candi kayak gini kan. Pas tapi cuma ditempel kayak gitu. Agar meresap airnya kayak gini. Ya, itu seperti itu. Kemudian saya ingatkan jangan dipiak. Itu tidak boleh juga. Satu adalah etika juga. Yang kedua juga itu bisa menyebarkan juga. Ya, itu adalah cuci tangan. Kadang saya sendiri sebagai tenaga kesehatan bertanya kepada pemerintah apakah mereka sudah menyatakan cuci tangan pakai masker, jaga jarak. Cuci tangannya sudah disosialisasikan nggak yang benar? Kan pertanyaan saya kayak gitu. Ayo pakai apa itu semprot gitu. Apakah hanya disemprot saja? Hand sanitizer itu, gitu. Tapi kan harus gerakannya juga sama hand sanitizer sama. Nah, ini sudah penelitian dari profesor ini yang tadi saya sebutkan, yang dari Inggris pun dia hanya berbicara tentang cuci tangan. Karena sumber kuman virusnya ada di sini semua. Ya, jadi habis jalan-jalan orang makanya kemarin kan sempat namanya salaman selama pandemi tidak boleh bersalaman. Kalau saya boleh silakan salaman, tapi jangan merasa tersedir ketika dia langsung cuci tangan. Kan kebanyakan awal-awal salaman saya pakai sabun, oke dan jauh. Itu yang marilah kita buka wawasan bersama-sama bahwa hal itu adalah suatu kebutuhan masing-masing. Bukan bukan untuk menghina ataupun menjelekkan orang lain. Ini yang harus dipahami bareng-bareng.